got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, oh God, so Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, dengan dosen kami, Pak Ahmad Zazili, SH.MH. Di sini kami akan menjelaskan materi yang kami sudah resum, yaitu dinamika masyarakat dan kebudayaan. Pertama-tama, saya Michael Jual Ginting akan menjelaskan tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan tidak akan ada tanpa ada manusia yang membuatnya di dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan itu sendiri adalah hasil karya akal pemikiran manusia yang dituangkan dalam segala aspek hidupnya berupa sesuatu yang nyata terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat tapi sudah menjadi budaya dan ditiru oleh manusia lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu definisi masyarakat dan kebudayaan. Yang pertama, masyarakat, sebuah kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kebudayaan, semua nilai norma, kepercayaan, bahasa, dan praktik-praktik yang diwariskan dan dibagikan oleh anggota masyarakat tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang kebudayaan dalam mengimbangi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, proses internalisasi merupakan proses awal sejak individu dilahirkan sampai kemudian hampir meninggal, dan itu melalui proses yang panjang. Di dalam ini proses belajar di mana individu memiliki watak yang dibawa sejak lahir untuk mengembangkan berbagai macam hasrat, nafsu, serta emosi dalam pembentukan kepribadiannya. Yang kedua, proses sosialisasi merupakan proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam peran sosial yang mungkin ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang dialami seorang bayi yang diasuh dalam keluarga-keluarga dari berbagai suku bangsa di Irian Jaya. Yang ketiga, proses enkulturasi merupakan proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Contoh, gotong royong dalam suatu kampung, memberikan oleh-oleh untuk para tetangga ketika pulang dari luar negeri. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika budaya. Yang pertama, globalisasi. Konektivitas global mempercepat pertukaran budaya yang mempengaruhi tradisi dan norma yang ada. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan akses informasi yang mudah, memperluas kesadaran dan akan kebudayaan lain, dan memicu perubahan budaya. Yang ketiga, gerakan sosial seperti feminisme atau gerakan hak asasi manusia dapat mengubah pandangan budaya dan menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang proses pengenalan budaya asing. Dalam proses pengenalan budaya asing terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif.
Sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan, golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Yang ketiga ada difusi. Proses ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada penyebaran manusia. Ilmu paleontropologi memperkirakan bahwa manusia terjadi di daerah sabana tropikal di Afrika Timur. Dan sekarang makhluk itu sudah menduduki hampir seluruh permukaan bumi ini. Yang kedua ada penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Bersama dengan penyebaran dan imigrasi kelompok-kelompok masyarakat di muka bumi ini, turut tersebar pula berbagai unsur-unsur kebudayaan. Menurut Konjara Ningrat, penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat juga terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa. Tetapi karena unsur-unsur kebudayaan itu memang sengaja dibawa oleh individu-individu tertentu seperti para pedagang dan juga pelaut. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Proses pembaruan atau inovasi. Inovasi adalah suatu proses pembaharuan dari penggunaan sumber alam, energi, dan modal serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru, sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Faktor-faktor yang dilakukan individu untuk memulai serta mengembangkan penemuan baru. Yang pertama, kesadaran akan kekurangan dalam kebudayaan. Yang kedua, mutu dari keahlian dalam suatu kebudayaan. Dan yang ketiga, sistem perangsang bagi kegiatan mencipta. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Tantangan dalam mengelola dinamika budaya. Yang pertama ada kekuatan integrasi, yaitu mengelola perbedaan budaya untuk mencapai integrasi yang harmonis dan menghargai keanekaragaman masyarakat. Yang kedua, melindungi warisan budaya, mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya yang unik dalam menghadapi pengaruh eksternal yang berpotensi merusak. Yang ketiga, konservasi lingkungan, mengelola budaya untuk tetap berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan mempertahankan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dinamika masyarakat dan kebudayaan adalah entitas yang saling terkait dan saling memengaruhi. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi dan dampaknya pada masyarakat adalah langkah penting dalam mengelola perubahan budaya dengan bijaksana. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat malam. Kami tutup. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga ini Selamat pagi.